Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita pertemuan kedua nih, yang dimana tempatnya Di tepi kota. tepi kota yang estetik ini. Dengan nama tepi kota, konsepnya benar-benar tepi kota juga. Aslina Di mana sih tempatnya teman nih teh? di ini tuh di Arca Manik Di ya. Arca Jadi Manik. kebetulan tempat ini tuh emang baru buka tahun ini dul. Jadi baru buka si tempat ini tuh Ya. masih baru bulan Januari kemarin bukanya. Jadi kebetulan juga ini tempat yang asik buat ngabuburit, aslina enakeun. Jadi ada beberapa tempat yang memang kayak bisa ngasih feeding domba kayak gitu-gitu gini, ada buat feeding kelinci, pokoknya seru lah. Juga ya, Langsa kan. Heeh. Tapi sekarang ini baru soft opening, Ya ya baru souvenir. cuman udah bersih, tempatnya udah bersih, udah tertata rapi. Hanya saja memang ada beberapa fitur-fitur aja, fitur Betul. ada fitur tempat apa ya namanya, stand mungkin ya, stand Stand, yang stand. belum sepenuhnya jadi gitu. Iya ya. Dan namanya masih soft opening lah ya, jadi Opening. belum ini nggak apa-apa. Iya. Jadi emang kayaknya tujuan tepi kota ini buat ini dulu, buat libur lebaran, Lebaran. libur lebaran. Ya sama keluarga ya di sini. Betul, betul. Sumpah ini asik banget, tempatnya luas banget dan Kayak- mungkin sampai berapa ya, 1 sampai 2 kali ukuran lapang sepak bola mungkin Lebih. bisa ada. Tempatnya luas banget di sini. Kalau misalkan sore nanti halodo, wah Halo, cocok pokoknya mah, Aslina cocok banget. sunset gitunya. Gimana kesan-kesannya lu udah lihat apa aja di sini tadi? Tadi lihat dombanya domba-domba Domba sound the ship. sound the ship, bener sound the ship itu model sound the ship, Sound the ship. model sound the ship itu. Aslina. Tadi juga sampai ini ya, sempat mau ditubruk ya sama dombanya. Serius ini tadi lagi jalan berdua dan di belakang, Di belakang ya. dan saya dari di depan ada yang ngomong awas ditubruk domba. Bener. Kira cuek, cuman waktu lihat ke belakang benar bet. Wah itu sekawanan domba. Impersonate dombanya pas banget gitu Pas ya. banget, cocok. Udah cocok iya. Tapi itu nggak tahu mau kemana dombanya, mungkin ke alamnya yang Ke alam. seharusnya. Kumaha Ya kan tadi di tempat istirahat, tempat istirahat, gitu tempat tempat tidurnya. Iya, Seharusnya kemana? ya ke rumahnya, Ke rumahnya. ke rumahnya, ya. Ya, bener. Terus juga di sini ada sewa-sewa kayak sepeda listrik tuh, Bar listrik, sepeda listrik, terus mobil listrik, mobil listrik ya buat mainan anak-anak kecil Iya, ya, anak-anak kecil. Terus di sini juga restorannya juga luas ini teh. Ini kita di bagian belakangnya ya. Sebelah sana masih ada tempat tamannya buat spot foto lah ya, spot foto, spot jalan-jalan, spot. jalan-jalan. Pokoknya mah healing di sini boleh lah, enak. Aslina. Emang namanya aja tepi kota gitu. Tepi kota healing. Tempat healing di sini. Minumnya juga enak, tengah bohong. Minumnya juga enak. Jujur li ini mah jujur li ya guys ya. Li ini. Jujur li ini mah. Ini saya lagi minum hot chocolate, cuman udah hot chocolate. Sih. Ya, jadi memang di sini tempatnya jadi kalau misalnya di Arca Mariknya nggak terlalu kelihatan, jadi harus masuk dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk dari ujung Berung ke arah Jalan Pacuan Kuda, belok kanan. Kalau Ya. misalnya dari Arca Manik lurus terus. Ya. Gitu ya. Jadi itu tempatnya di situ, nanti sebelah kiri ada halaman parkirnya luas, tempat dalamnya luas, pokoknya kabeh luas. Fitur lain fitur. Nah, fitur deui wae. Tapi emang ada fitur gitu. Bukan fitur sebutannya buat tempat wisata mah tuh. Woi. Allah. Astagfirullah. Dipoto guys. Itu. Ya, jadi juga sama musolanya juga ada besar, nggak usah khawatir lah kalau misalnya mau sholat banyak ada di Ya, sebelah. fasilitas. Fasilitas Kok fitur sih? Susah banget ngomong fasilitas. Biasa background anak IT mah jadi gini. Ya. Jadinya fitur gitu ya. Yang harusnya ini teh gitu. Jadi sebenarnya kita teh masih konsepnya masih sama dari awal, cuman kebetulan ini teh hujan suasananya ya. Hujan. Jadi belum ramai juga lah ya. Ya. Jadi kita masih nunggu orang aja nih lewat. Kalau misalnya ada yang lewat nanti kita batot ke sini buat kita ngobrol juga. Apa sih namanya? Ngobrol biasa. Experience. Experience pengalaman. Jadi gimana di sini teh ngeunahna naon Kesan. kesan. Aduh, susah banget ini, kaku banget ini yang mau podcast gimana ini. Aduh.
Sulit biasa Udah ini lama apa, ngobrol nih teh. bukan ini teh kan puasa ya Pak ya, Iya. belum ini baru buka gitu, Iya baru jadi buka. tenaga sama otak teh belum nyambung gitu, belum belum keisi penuh gitu, Iya, belum keisi siap. begitu teman-teman. Nah, ini ngomong-ngomong lagi ke tempat wisata, Dul, Ya. mana lamun misalnya dulu waktu libur lebaran sama keluarga biasanya sok mana sih? Oh, waktu dulu itu saya kan suka pulang nih ke Garut ya. Kalau misalkan hari Lebaran. Hanya orang Garut guys yang lupa. Yang Garut. Ya betul sih. Ya betul. Nah, kalau misalkan keluarga udah ngumpul, ada saudara saya namanya Igar. Si Igar itu suka ngegodain sepupu namanya Nadia. Nah, jadi di gini, Saudara, saudara. saudara, Oh, saudara. ngagodanya kayak gini maksudnya, bukan ngagoda secara gitu ya, cuman gini ngagoda teh. Ya, ya, dia panggil iya, si Nadia itu iya ya ke papa gitu, jalan-jalan. Ya ke mama jalan-jalan gitu. Dia masih polos waktu itu, jadi dia tuh bilang ke ayahnya, ya kata Aigar Jalan-jalan. jalan gitu. Bener tuh jalan waktu itu ke Mantap. pokoknya mah ke pantai-pantai terus ke Santolo, terus kita pernah ke aduh apa itu ya Matarbub di Garut teh, lupa saya namanya apa. Darajat. Darajat pernah. Ada gitu. Sebelum Ada lagi gitu. yang di depan yang sebelum ke jauh teuing apa sih namanya? Nah, daerah naon. Pasti bete asup Garut ingat. Aya bukan nama belah kiri teh. Oh, ting. Aduh saya lupa namanya, pokoknya ke situ. Pak, itu Dan jadi destinasi wisata liburannya ke situ. ya di situ terus always gitu. Kalau misalkan tiap lebaran kayak gitu dan selalu menggoda si Nadia. Biar ngodean intinya ngodean kasih bapak gitu ya. Ngode. Ngodean kasih bapak. Kalau Ade gimana Ade? Kalau misalnya orang mah kalau misalnya tiap libur libur lebaran biasanya seringnya eh mudik sih. Jadi kita lebar apa sih ke luar kota gitu, biasanya ke Jawa gitu ya, ke Jawa. Soalnya orang punya saudara di ini di Solo sama di Jogja. Kalau di Solo itu saudara dari ayah, kalau misalnya di Jogja itu saudara dari ibu. Jadi kita kalau misalnya orang sendiri libur lebaran tuh seringnya di sana di luar kota, di Jogja gitu. Jalan-jalan gitu ya. Jadi sebenarnya mas seringnya tukeran sih kalau misalnya itu, misalnya tahun ini lebaran kita ke Jogja, tahun depan mereka yang ke Bandung kayak gitu. Jadi gimana kalau misalnya di Jogja kan pasti Malioboro, Ya. Prambanan, Rosis Candi teh Borobudur, terus kan pantai. Jadi ada aja experience yang aneh di Jogja tuh waktu itu tuh pernah. Jadi waktu itu kita mau ke pantai, nah jadi si pantainya teh kita teh lewat gunung. Jadi kita mau ke pantai tapi naik ke gunung, make sense tuh. Kan naik ke Pangandaran ke Santolo mah naik, tapi nanti teh turun deh kan jalan nanti turun deh. Iya Pak, naik tuluy terus pantai. Berarti Naonnya pantai naon eta teh nya aneh anjir. aneh. Berarti di dataran yang lebih tinggi berarti itu pantai. Jadi si pantainya teh kan waktu itu teh kenapa ini teh ke pantai teh naik terus jalannya teh kan, naik terus gitu kan jalannya teh. Terus dilihat teh nyampe weh. Kenapa ya jalannya, iya cenah ini mah jadi emang salah satu kuinernya tuh di pantai itu teh gitu. Apa jadi jalannya teh naik terus itu, terus emang ramai juga apa ya, Pantai Indrayanti gitu, bukan deh Lain lah nanti Indrayanti mah ente nyata naik. nanti mah pas kereta teh ya we pas ukur. Oh iya bener, lain pokoknya mah ada pantainya itu. Jadi emang Jogja mah kan salah satu kawasan wisata juga ya, pantai, gunung, segala macamnya ada gitu. Jadi emang seru kalau misalnya liburan ke sana. Nah kalau misalnya mereka ke Bandung, jelajahan wes semua yang di Bandung, ke TSM, ke Lembang, ke Pangalengan, Ya. non Pangalengan teh Urdusa teh Aduh, kalau lupa saya. eta lah. Eta apa nama? Nah nanti mungkin misalnya kesini lagi ini jadi bisa salah satu tempat rekomendasi. Jadi kalau misalkan mau gambaran di tempat di sini di tepi kota ya intinya di kota. tepi kota healing ini kayak di Kiara Arta Park gitu. Kiara Arta. Cuman memang di sini lebih tiis, lebih adem. Bedanya kalau Kiara Arta itu mereka kan taman, pure taman. Ya. Taman. Jadi emang brandingnya taman ke Kiara Arta itu taman Korea, Ya. patung segala macam. Kalau di sini kan lebih taman wisata bermain juga, jadi ada interaksi sama hewan. Nah itu Ya. yang membedakannya di sini ada interaksi sama hewan, ada feeding apa tadi, domba, terus ada angsa Ya. sama kelinci. Jadi bisa main kayak masuk ke
apa sih tempat kelinci gitu ya kayak Ya. rumah kelinci gitu. Oh iya, ada ada, tempatnya tuh ada kelinci. tempatnya jadi masuk ke sana ngasih makan. Jadi bukan sekedar di dalam kandang di kita kasih makan, tapi emang ada tempatnya khusus kayak dibuat rumah taman kayak di rumah hobbit, rumah hobbit, rumah Hobbit, rumah Teletubbies gitulah pokoknya. rumah Teletubbies. Iya ada kayak gitu, jadi ada gundukan-gundukan gitu dan ada pintunya. Bener rumah Teletubbies. Bener rumah Teletubbies. Bisa. Halus emang itu di situ, jadi emang ada juga yang ngejagainnya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada mau tanya-tanya juga ini teh kelincinya, soalnya kelincinya segede bage, gede pisan. Jika ucing badag. Asli. Gede. Nah, oke guys, jadi kita sekarang di sini kedatangan dari salah satu manajemen tepi kota. Ibu siapa ibu? Sama Eva. Ibu Eva. Ibu Eva di sini sebagai apa? Ibu? Saya PIC di sini penanggung jawab. Oh, penanggung jawab di Iya, sini. untuk gitu. Nah, Ibu, kalau boleh tahu Ibu, sebenarnya konsep tepi kota ini gimana? Konsep Kenapa? Tepi Kota tuh kita jadi tempat wisata sekaligus resto. Karena kita menyediakan tidak hanya tempat wisata tapi juga ada tempat makannya gitu ya. Terus namanya kan healing, makanya kita konsepnya di sini banyaknya outdoor. Terus ada yang kayak apa? Alam ya. Iya. Biasanya kan orang healing ke gunung, ke pantai, Iya. ke danau gitu kan ya. Nah, di sini kita ada danaunya walaupun danau buatan. Dan lihat di sana yang Iya. ada angsanya itu ya Bu ya. Betul, ada arena berkuda. Oh, ada nembus Ada. juga Bu. Di sebelah sini arena berkuda. Ada juga, nah itu di danaunya itu ada angsanya, ada juga burung, ada taman kelinci, ada taman kambing gitu. Sebenarnya kalau ininya lebih ke kalau disebut pasarnya itu pasar keluarga lah ya. Semuanya tuh sebenarnya. Jadi nggak cuma anak muda doang, anak-anak doang enggak. Jadi semua kalangan bisa semua gitu. kalangan bisa gitu. Mantap. Kalau konsepnya. Untuk tiket masuk Ibu kalau boleh tahu di sini tuh berapa ya? Tiket masuknya kita Rp10.000. Rebus biasa aja. 10.000 itu sudah bisa ditukar air mineral. Oh. Gitu. Jadi 10.000 ditukar air mineral gitu. Iya, itu udah benar-benar harga yang Ya, nilainya. Nah, maksudnya jadi nggak rugi banget lah ya. Iya. 10.000 tiket dapat minum lagi kan. Betul. Jadi kalau hitung-hitungan masih sebenarnya kalau udah hitung harga dikurangin harga minum, harga tiket kita lebih murah lagi. Iya. Kalau ngitung begitu. Iya. Mm-mm. Kalau untuk jam waktunya ya Bu, jam operasional bukanya di weekday dan di weekend untuk Ramadan ini kayak gimana? Kalau Ramadan tuh biasanya kalau hari biasa itu kan bukanya jam 11 sampai jam 8 malam. Di weekendnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi selama Ramadan kita buka dari jam 13 jam 1 siang sampai jam 8 malam. Dan weekendnya buka jam 9 cuma mundur sedikit. 3 jam 1 saya lihatnya berarti jam 15 Bu. Oh iya, karena sebelumnya kan waktu di awal. Oh, di awal. Tadi itu hanya karena kan untuk inilah biar orang-orang juga di sini pada ini dulu keluarga kan ya. Iya. Awal-awal puasan itu hanya beberapa hari aja. Jadi sekarang mah dari Sekarang mulai jam 1 gitu Jam selama 1. Ramadan ya. Selama Ramadan. Selama Iya. Ramadan. Berarti hari raya juga kita buka. Hari raya suka Hari raya buka. hari kedua ya Bu. Hari kedua. Hari pertama Hari pertama buka. buka. Jadi emang targetnya tiap hari juga buka gitu Bu. Ya kalau tempat wisata memang Iya sih, ramainya Ya kan sih. hari libur. Hari Iya, libur, iya. kemarin libur lebaran kan panjang kan Ibu Hari biasanya. libur, iya, Harus justru tanggal merah itu kita buka hari Pasti libur harus. buka. enak lagi. Kopinya juga enak. Ya. Tempat kukuranya di mana ya? Di sebelah sana. Cuma kalau malam kan apalagi hujan Oh iya. kan. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya hujan mah nggak ada gitu ya berkudanya. Nggak ada. Karena kan Sana ya? penumpangnya juga nanti Oh iya benar. kehujanan. Iya sih. Iya sih, masuk akal. Kelinci juga kan itu kan outdoor. Iya. Kelinci, kambing juga kalau hujan ya Kak, orangnya ya nggak bisa inilah. Iya. Biasanya kalau hujan kecil aja sih bisa, tapi kalau udah karena kalau sekarang kan lagian udah malam, Iya sih, benar. udah nggak kelihatan juga. Kalau di sini itu tiap fasilitas nanti ada penjaganya bagaimana Ibu? Ada, kalau penjaganya ada, kita ada security yang jaga malamnya juga ada. Oh, 24 jam, 24 jam di sini Iya. ya sepertinya. Oh. 24 jam. Bergiliran ininya security-nya kan Shift-nya gitu gantian ya. ya. Soalnya juga emang waktu kita pertama datang ke sini teh emang kerasa vibes-nya teh kayak bukan di Bandung gitu. Ya, Bu serius Bu kayak bukan di Bandung. Kayak bukan di Kayak Bandung bukan gitu kayak bener. di ini ya, karena di situ kan ada saung-saung juga. Ya. Ya. Gitu, ada saung-saung buat ini, makanya kan disebutnya
orang healing gitu kan. Iya. Iya Bu, bener masuk gitu. Mas seru sih emang. Ini Jadi di sini memang ada kafe, resto. Di sini kan makanannya western ya, jadi ke Eropa. Terus kalau yang warung-warungnya itu tradisional makanannya. jadi campuran lagi tuh ya Bu ya. Iya, sebelah sana kita ada warung bakso, ada toko jajanan. Kalau toko jajanan belum buka sih nanti berikutnya. Oh, Insya Allah segera buka. gitu Iya. ya. Ini kalau misalnya boleh tahu Bu, pertama bukanya itu tanggal berapa sih? Takutnya saya salah ngasih info gitu tadi. Pertama buka itu jadi trial opening akhir trial sebenarnya di akhir Januari. Oh, di Akhir Januari. Januari benar berarti. Jadi masih baru sebenarnya. Masih baru ya, Kan berarti masih baru. baru. Jadi trial Sekarang dulu. bulan Maret baru 3 bulan 2 bulan lah ya. Iya. 2 bulanan lah 2 ya. bulan mau ke 3 bulan lah. 3 bulan. Iya. Sambil jalan biar ininya juga kalau sambil ini kan udah bisa, istilahnya kita udah bisa sambil jualan lah, sambil sell gitu kan. Kalau misalkan kita nungguin semuanya fasilitas semuanya Iya. jalan, Iya. udah siap. Enggak ini ada yang ngebuka-buka. Soalnya nanti Kan kalau nomokan kayak gitu kan. benar. Karena jadi kalau nanti ada misalkan evaluasi kayak gitu kan kalau sambil jalan kita Iya, nggak tahu apa yang harus disesuaikan, misalkan dari ada masukan dari pengunjung gitu, ada misalkan saran. Ya. Kalau misalkan ada pengunjung senangnya yang begini misalkan ya, entah itu makanan, entah itu fasilitas, nah itu nanti yang kita tambah. Kalau ada koreksi nanti kita koreksi. Kalau nggak sambil buka kan Iya, kita nggak tahu juga gitu kenapa yang harus diperbaiki gitu ya. iya. Kalau misalkan nanti ada syarat dari pengunjung itu cara menyampaikan sarannya dari gimana ya? Apakah lewat sosial medianya? Apakah langsung ke Pengunjung. kalau pengunjung nyampein Ada saran yang langsung, Ada ada yang- yang dari sosial media Oh, juga. sosial medianya. Dan dari sosial Sosial medianya Jadi aktif kan ya Bu ya? Instagramnya aktif ya? aktif, TikToknya juga ada. Oh, TikToknya juga Ada. Oh, TikToknya apa Bu? Tapi kota healingnya. Tapi kota healingnya Iya. sama kayak Instagramnya. Iya, Oh. betul. boleh dicek nanti teman-teman ya. Tapi kota healing ya namanya. Tapi kota healing betul ya. Tapi kota healing. Bu, saya mau nanya nih, kalau misalnya ini tempat di kota itu bisa jadi venue acara nggak sih? Kayak misalnya nikahan atau ada acara apa gitu. Kalau nikahan sih belum ya. Oh, Kalau belum. belum Camping gitu Bu, boleh nggak Bu di sini? belum juga Oh, belum camping. Karena apa, kita juga kalau kayak camping gitu kan kita memikirkan juga faktor kenyamanan dan keamanan dari penggunanya ya. Kalau Ya. kitanya sendiri misalkan belum ready ke situ kan Iya. nggak bisa maksain kalau masalah keselamatan, Oh, iya sih, keamanan gitu ya. Kalau kenyamanan insya Allah sih kalau sekarang juga Iya, Bu, tempat bener kita itu. udah banyak ini. Kalau yang pre-wedding bisa. Priwet. Pre-wedding bisa. Oh, Karena pre-wedding. kan untuk Iya. Iya. foto, Emang enak ya. Oh, pre-wedding boleh gitu di sini bisa. pre-wedding bisa. Kalau untuk pernikahan belum, nanti nggak tahu kalau nanti gazebo kita sudah selesai bisa aja. Oh, iya, benar. Kan nanti lagi Dibangun tadi di sana ya. Iya Betul. benar. Soalnya kalau di sini pernikahan kan kita gabung sama pengunjung yang lain. Iya sih benar juga. Gitu. Benar juga sih. Nanti sama-sama yang ininya kan Iya juga kurang ini juga kan. sih. Semuanya ikut makan gitu. Betul. Kecuali mungkin ibunya kalau misalkan mau nyewa satu tempat langsung semua ini mungkin ya. Nah, itu. Mungkin bisa aja. Mungkin bisa ya kalau itu ya. Bisa ya. dinegosiasikan kalau itu. Satu tempat segininya. Makan cara nih. Oh, Pak. Oh, iya pekar. Lumayan ya. Iya. Berarti kita belum keliling semua tadi tuh. Keliling semua. Sore sih datang. Iya. Saya biasa macet mau gue. Iya, kalau dari siang kan bisa apa ada lihat ada berkuda, di situ ada kereta air juga di danaunya. Oh, iya. Kereta air, jadi kalau misalkan pengunjung beli tiket kereta air, misalkan sama beli pakan angsa juga kan ada. Nanti di tengah danaunya bisa sambil ngasih makan angsa. Angkanya baik kan? Banyak kita angsanya ada 80-an, 80 ekor. 80 ekor angsa. Oke. Tambah opat anu peneng Jadi 84 84. ekor. Karena di sini buat kayak reservasian arisan ibu-ibu. Oh. Kadang juga ada yang apa ya reuni Reuni gitu. Iya. Ada kegiatan dari gathering sekolah. Karena kita kayak untuk petting zoo kan ya sebutnya ya, untuk yang paman kelinci, kambing sama yang ngasih makan angsa, ngasih makan burung gitu. Kita ada paketnya juga, paket tiketnya lah.
Baik Bu, kalau gitu makasih banyak ya Bu ya udah mau Sama-sama. ngobrol di Sama-sama sini ya. sama kita. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau datang ke tepi kota ini ada di Arca Manik ya Bu ya. Ada di Arca Manik, Jalan Padang Golok nomor 1. Padang Golf nomor 1. Jadi kalau misalnya dari Arca Manik dari Pacuan Kuda lurus terus ya Bu ya. Lurus Lurus terus. terus. Kalau dari arah Ujung Berung turun nanti ada pertigaan belok kanan. Betul. Parkiran jangan khawatir. Parkiran luas, Luas. aslinya luas Kira pisan. luas. Makasih banyak ya Bu, makasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Kita barangkali bisa ngobrol lagi. Ya. Terima kasih. Makasih, sama-sama. Ya teman-teman, kita tadi udah kedatangan dari Ibu Eva selaku PIC dari TP Kota Healing ini. Jadi beliau sudah menjelaskan tentang tempat-tempat ini juga semuanya udah lengkap ya dulu ya. Ya. Gimana konsep tempatnya, terus ada apa aja di tempat ini, Fasilitas. jam bukanya, pokoknya fasilitas semuanya ini udah lengkap dijelasin. Udah pokoknya mah cocok lah aslinya ini mah, jujur li ini mah review dari hati ini mah ya. Karena kita dari sini lama ya, cuma jalan-jalan dan memang kondisi jalannya bersih, lingkungannya bersih, pegawainya ramah-ramah gitu ya. Dan ngomongin dari tepi kota Healing, Di Kota Healing. tepi kota Healing ini namanya unik guys, karena tidak ribet lah. Mungkin si kreatornya ini, si CEO-nya, pendirinya ini, Pendirinya bukan seseorang yang complicated gitu, bukan seseorang yang rumit. Tapi kota, memang tepi kota ya. tepi kota, Kota bener, emang di sisi gitu. Jadi memang apa ya, suara bising kendaraan itu tidak terdengar Tengah, itu. meskipun itu di kota, Padahal di kota ini tengah kota gitu, bener-bener tengah kota serius. Tapi nggak kedenger Ya. bising knalpot berobok ya, hammer. nggak kedenger gitu, suara klakson nggak ada gitu, bener-bener perfect buat healing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman capek harus jauh-jauh naik gunung, jalannya Ya, bising, betul. atau harus turun dulu ke selatan kan biasanya jalannya turun naik Ya. gitu. Sini aja, Di sini dulu aja, cobain, tak enak bener. di sini aja. Di sini aja. Ya. Aja jadi brand batur aja di sini aja ada. Teknan aing lain eta. Oh iya. Ya, banyak ya di Bandung ini apa? Tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang bisa dikunjungi, tidak harus yang mewah, tidak harus jauh. Di Bandung ini mempunyai banyak fasilitas, banyak Tempat wisata, wisata. bener. Iya, kalau misalkan ngomongin tepi Healing, Tepi kota tepi healing. kota, Oh, tepi healing. tepi kota Healing, banyak fasilitasnya di dalamnya gitu kan. Ada ini. Kalau misalkan ngomongin Bandung juga banyak fasilitasnya, Tempat wisata kalau wisata, tapi secara ya normalnya dibilang atau bakunya ya tempat wisatanya. gitu bener Bang. Jadi recommended lah buat liburan keluarga gitu, karena di sini juga tadi Bu Eva kan ngomong ya, Ya. kalau misalnya di sini tuh bisa buat pakai prewedding, kita teman-teman yang mau prewed sama kuda gitu kan, Muda, sama kuda sama sawah gitu. sama Bisa bener cocok, pokoknya di sini dombanya juga lucu-lucu aslinya, nanti diliatin lah dombanya. Nggak ingin nyembelih ngeliatnya juga, aslinya. asa pengen ngukut deh gitu. Nggak pengen nyembelih, nggak pengen dikorbanin, nggak aslinya. Dan tadi juga katanya bilang sebenarnya di sini belum siap untuk wedding asli. Hanya saja kalau enggak ada yang berani dan mempunyai uang banyak, Mampu, intinya mampu nyewa 4 hektar. nyewa 4 hektar ini, Silahkan bisa dinegosiasikan. Kata Eva juga. gitu lah bos Ya. Kayak kebayang kalau misalnya nikahan dia 4 hektar, katanya pelaminan habis tegak kemana, Ya, gede pisan juga gede pisan. sih, gede pisan. Tapi kumaha lah eta bukan nama awis we. Kenapa? Tapi kumaha eta bukan nama teu kamikiran, bukan nama awis beda teh. Prasmanan. Oh, jadi dari pelaminan ke prasmanan teh antriannya bisa panjang gitu. Jadi mah aya anu, namun biasanya saya pernah jadi IO ya waktu itu, dan kalau misalkan datang ke pamit itu harus di stop dulu. Nah ini mah aya Jongjon, Chill gitu. ya mau sambil lari-lari juga boleh gitu, sambil adu sprint juga kayaknya bisa. Aduh, Kalau misalkan siap. 4 hektar ini teh Aduh, sprint yang kuda. udah boleh gitu. Tapi tentang kudanya ini kuda kecilnya, kuda poninya, bukan buat. Oh ya, Apa buat? oh Tadi lihat IG-nya masih kuda poni, orang lupa nanyain. Kalau nggak salah kuda poni.
Kalau sel kuda yang besar mah itu pacuan kuda seperti apa? Ya itu. Kalau nggak di Hambalang sana. Di Hambalang satu itu mah punya beliau. Ya, Terus Iya. jangan lanjut dulu, nanti itu beda bahasan, itu beda kota, Oh, iya. beda bahasan. beda bahasan, beda forum. Sok offset wah, yang satu ini mah kenapa ya. Ya baik teman-teman, mungkin episode sekarang gitu aja ya dulu ya. Ya. Kita senang memperkenalkan sambil kita ngobrol-ngobrol chill gitu ya, untuk merekomendasikan salah satu tempat wisata yang ada di Bandung, yang tempat wisata bisa bilang baru lah gitu ya di sini. Baru. Jadi potensinya untuk berkembang lebih besar, dan juga untuk dapat apa ya, public attention Ya. masih besar gitu ya peluangnya gitu. Jadi buat rekomendasi kalau misalnya ada teman-teman nanti mudik lebaran nih, yang mudik ke Bandung nih, saudara-saudaranya yang Ya. dari luar kota, boleh suruh datang ke sini. Jangan gitu ya. bingung Jangan karena bingung, udah waktu hari H nanti lebaran ini buka. Pokoknya ini tempat ini buka terus katanya ya. Gitu. tuh. Gimana coba bayangkan ada orang-orang yang kerja di sini tuh merelakan hari lebarannya buat teman-teman yang datang ke sini. Teman-teman yang datang ke sini memberikan servis, memberikan layanan yang menyenangkan, insya Allah ya. Insya Allah. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak buat episode kali ini. Gimana dulu, ada satu patah, dua patah, tiga patah katanya dulu nggak? Bandung itu punya banyak cerita. Bahkan di setiap gangnya pun punya banyak cerita. Siap. Ini pasti relate sama teman-teman. Ini nih. Si Ini. AA udah mulai ngomongnya. Aku dengerin sok mangga A. Ya, pengalaman saya bukan di gang sih, saya waktu itu. Gang nggak? Saya pernah diculik waktu itu. Diculik ya, sama masa lalu. Culik sama masa lalu. Masa lalu. Tapi bukan diculik ya, tidak menyenangkan. Ini menyenangkan diculiknya. Alah. Udah sama aku aja naik motornya, sama aku aja yang nyetir, dan dia menyetir motor, aku di belakang ngulang, melihat ke kesepion, melihat mukanya tersenyum, dan dia bercerita, aku dulu di sini gini, sebelah sini kayak gini. Menyenangkan lah Bandung itu. Makanya kalau misalkan apa ya, dapat cerita atau apa namanya teh ya, Pengalaman. kan pengalaman, kan jangan juga namanya teh apa ya, pepatah, bukan pepatah juga, pokoknya begini deh bucinya teh, orang Jawa itu banyak atau sering kita lihat di seluruh pelosok Indonesia, dan kalau yang jarang itu orang Bandung karena atau orang Sunda gitu. Biasanya kalau misalkan merantau itu ya gak jauh-jauh juga, masih di Tanah Sunda juga. Kenapa? Karena memang Tanah Sunda ini kenangannya ya Allah, Berat bagi ya. pribadinya gitu, meninggalkan rumah itu sulit. Aslinya. Setidaknya itu yang saya rasakan lah. Asal jangan ke Jatinangor aja. Jangan, yeah. Oh ini pengalaman aku di Jatinangor. Jatinangor orang ayat. Pengalaman di Jatinangor. Enggak. Ya makanya Ada cerita sih Alina tentang Bandung nanti lagi lah. Jatin lagi Nanti lagi kalau kita ke Bahas, Jatinangor. nanti pembahasannya tentang forum masa lalu dengan dia, itu nanti judulnya ya. Sekarang masih tempat wisata. Karena Masih happy lah ya. happy. Jangan melihat tentang inilah ya, masa lalu dulu ya, jangan yang menyakitkan, karena yang menyakitkan itu yang menyakitkan. Menyakitkan, kalau diingat-ingat menyakitkan. Ya. Menyakitkan gitu. Kalau misalnya kadang yang menyakitkan itu tidak selalu buruk ya. Ya. Jadi menjadi obat untuk kita menjadi lebih baik lagi. Betul. Nggak selamanya yang kayak misalnya kamu ke dokter kan nggak mungkin ya di gitu hungkul cager, nggak mungkin. Ya. Kasih obat kan pastinya, ditanya sama dokter gitu kan. Tapi tetap yang menyembuhkan mah bukan dokter dah. Yang menyembuhkan mah tetap Allah Subhanahu wa taala yang berikan kesehatan untuk kita. Amin. Jadi teman-teman, jaga terus kesehatannya. Jangan jangan capek-capek kalau lagi kerja. Jaga terus kesehatannya, jaga terus uangnya, biar bisa main ke sini. Ya, jangan capek-capek kerjanya, maksudnya kalau capek ke sini gitu ya. Biar healing gitu, tapi kota healing. Cocok. Oke. Sampai ini sudah tutup. Oh ya, ditutup lagi. Terima kasih teman-teman.
Terima kasih. Terima kasih. Salam deh atau jika opening salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.